kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah yang bertemakan membangun tradisi keilmuan berbasis penelitian. Insya Allah ya, meskipun siang hari Bapak Ibu masih bisa semangat ya insya Allah. Dan ini pun latihan ini bisa jadi sebagai rangka murojaah atau mengulang, terutama anak ya, dan mungkin sebagian teman-teman yang sedikit lupa dengan tahapan-tahapan atau metode-metode penulisan karya ilmiah. Dan insya Allah taala untuk acara pelatihan ini akan langsung dipandu oleh Ustadz kita, Kepala Sekolah SMA ITL Kafi, kepada Bapak Endang Rancasa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa alim ba'du. Yang kami hormati Profesor Husin, selamat datang. Alhamdulillah bisa bertemu walaupun secara virtual. Beliau adalah dosen saya ketika S2 dan beliau juga pembimbing tesis saya. Ya. Alhamdulillah dengan bimbingan beliau saya bisa menyelesaikan kuliah S2 saya. Sebelumnya mohon maaf Pak Profesor, mungkin baru ketemu lagi. Ya, makasih. Gilirannya ketemu, minta tolong, mohon maaf. Baik, sebelum dimulai pelatihannya, mungkin terlebih dahulu saya akan bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap Profesor Dr. Husin Al-Atyas. Kemudian tempat tanggal lahir Jakarta 4 Juni 1971, beragama Islam, status menikah, dan kemudian nomor telepon atau nomor HP bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan bisa dicatat 0888 166 8471. Alamat emailnya alatas@apps.ipb.ac.id. Alamat kantor beliau di Departemen Fisika MIPA IPB. Kemudian alamat rumah beliau Jalan Tumenggung Wiradireja, Perum Nurul Ikhwan, Blok B2 nomor 1 Tanah Baru Bogor. Bogor Utara ya, Kota Bogor. Riwayat pendidikan beliau SD di SDN 13 Palmerah tahun 84 Jakarta Barat. Kemudian beliau meneruskan di SMP SMPN 111 tahun lulus 1987. Kemudian di SMAN 78 lulus tahun 90 dan beliau menyelesaikan S1, S2, dan S3-nya di Institut Teknologi Bandung. Dan alhamdulillah beliau sudah mendapatkan gelar profesor ya di IPB. Kemudian riwayat jabatannya di IPB tahun 2006 sampai sekarang sebagai Kepala Divisi Fisika Teori. Kemudian masih di IPB tahun 2018 sampai 2023 sebagai Sekretaris Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin.
Itu kurikulum vitae beliau. Baik, sebelumnya mungkin kami jelaskan dulu alasan atau awal kenapa ada pelatihan karya tulis ilmiah ini. Untuk tahun ini, kalau dari Menteri Pendidikan tidak ada UN ya. Di tahun ini juga kita mengenal ada istilahnya kecakapan abad 21 ya. Yang itu yang harus dikuasai oleh peserta didik ya. Di mana kecakapan abad 21 itu ada kreatif dan inovatif, critical thinking, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Nah, untuk mencapai ini menurut kami yang pas itu adalah dengan karya ilmiah karena semuanya bisa tercakup di sini. Nah, oleh karena itu kami coba untuk menggulirkan kembali program karya ilmiah yang sebenarnya tahun 2007 sudah kami canangkan ya dan baru kita laksanakan di tahun ini gitu ya. Nah, tapi kendalanya adalah guru-guru kami yang pada kesempatan ini istilahnya perlu penyegaran kembali lah tentang bagaimana itu meneliti gitu ya. Kemudian bagaimana menemukan ide. Nah, terutama bagaimana membimbing karena kalau dulu pengalamannya waktu kuliah jadi yang dibimbing gitu. Nah, sekarang mau nggak mau harus membimbing. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan bekal kepada kami, guru-guru kami, sehingga merasakan bahwa meneliti ini mudah. Gitu. Dengan sesuatu yang ada di sekitar ya, yang sederhana, tapi juga itu sangat-sangat menarik gitu untuk diteliti. Nah, sehingga ide-ide yang ada mungkin bisa munculkan dan tentu akhirnya adalah bagaimana membimbing supaya anak-anak itu bisa menyelesaikan karya tulis ilmiahnya, kemudian mereka bisa mendapatkan manfaat gitu dari program karya ilmiah ini, sehingga mereka juga ketika kuliah nanti sudah tidak kaget lagi dengan pembuatan skripsi, tesis ataupun nanti bagi yang melanjutkan ke S3-nya juga gitu seperti itu. Nah, itu mungkin alasan kenapa mengadakan pelatihan tentang penulisan karya ilmiah ini. Baik, selanjutnya untuk sesi ini kita bagi menjadi dua, Pak Profesor. 40 menit pertama pemaparan materi, kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Oleh karena itu kami persilakan pada Profesor untuk memberikan pemaparan materinya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andang atas undangannya, juga salam saya buat para guru di SMA IT ya, SMA IT Al-Kahfi ya. Di daerah mana nih Pak Andang? Di Bogor, Cigombong. Bogornya di Lido, daerah selatan. Oh, di arah Ciawi ya? Iya, ke arah Sukabumi. Ke arah Sukabumi, iya. Ya, terima kasih banyak, senang saya bisa bersilaturahim di sini. Mungkin saya boleh share screen ya? Boleh. Masih di disable ya. Sudah Pak Prof, coba. Ya, sudah ini. Oke, bisa dilihat? Ya. Ya, jadi saya ditugasi oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Andang, untuk berdiskusi ya. Jadi saya bukan mengajari di sini. Ya. Kita berdiskusi mengenai bagaimana menulis karya
tulis ilmiah. Ya. Ya, sementara tadi sudah disebutkan oleh Pandang, saya dari Departemen Fisika di FMIPA IPB. Nah, jadi di sini saya bermaksud mau sekedar sharing aja mungkin ya, sekedar sharing tadi refreshing ke Ibu Bapak ya mengenai apa itu karya ilmiah dan bagaimana menulisnya. Ya, jadi yang saya pahami dari TOR yang diberikan ini nanti targetnya adalah ke siswa ya, ke siswa sekolah untuk menggantikan ujian nasional ya. Jadi saya pikir ini ide yang bagus ya. Nah, ini outline presentasi saya. Saya akan bicara tentang tujuan penelitian, kemudian definisi dari karya ilmiah, kemudian memilih topik dan melaksanakan penelitian, kemudian jenis dan struktur karya ilmiah. Kemudian saya nanti sedikit sharing untuk apa pentingnya publikasi ilmiah itu apa sih? Ya, jadi saya akan berikan satu contoh. Kemudian ini juga yang penting mengenai authorship dari sebuah karya ilmiah. Jadi penulisnya, bagaimana kita masukkan penulis. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kesalahan akademik ya, atau orang sebutnya sebetulnya scientific crime ya, kejahatan akademik yang itu melakukan scientific misconduct. Saya mulai dari ini dulu ya. Jadi tahun 1942 dulu itu kan mula dibangunnya Project Manhattan di Amerika. Direktur namanya Julius Robert Oppenheimer. Ini maaf, suara saya cukup terdengar ya? Suara saya cukup terdengar ke Ibu Bapak? Ya, cukup terdengar. Ya, terima kasih. Ya, jadi Julius Robert Oppenheimer bilang bahwa it is not possible to be a scientist without believing that communicating our knowledge to anyone interested has the highest importance. Nah, jadi kalau disebut karya ilmiah, itu siapa yang buat? Karya ilmiah yang membuat adalah saintis, ilmuwan. Nah, siapa ilmuwan? Nanti kita akan bahas. Nah, jadi kata Oppenheimer, tidak mungkin menjadi seorang ilmuwan tanpa percaya bahwa mengkomunikasikan pengetahuan kita kepada orang yang berminat, orang yang berkepentingan, itu merupakan hal yang paling penting. Ya. Nah, jadi apa yang dikatakan Oppenheimer ini mendasari kenapa seperti misalnya dosen, juga guru diminta untuk membuat karya ilmiah. Ya, jadi tujuan dari penelitian dan publikasinya atau diseminasi hasil penelitian itu adalah pertama untuk memperluas pengetahuan ya, untuk memperluas pengetahuan melampaui apa yang sudah orang tahu. Jadi kalau kita lihat perkembangan keilmuan terutama dalam 100 tahun terakhir ini begitu pesat. Ya, karena pengetahuan yang bertambah begitu pesat tersebut juga diiringi dengan kemajuan teknologi. Jadi teknologi yang berkembang dalam 100 tahun ini dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu baru dikategorikan sebagai sains kalau sudah dipresentasikan dan dinilai keabsahannya secara independen oleh orang lain. Nah, ini global dari yang namanya karya ilmiah. Secara umum seperti ini ya. Jadi karya ilmiah merupakan hasil diseminasi dari sesuatu pengetahuan yang baru yang diperoleh oleh seseorang. Nah, dalam mendiseminasikan hasil penelitiannya, yang pertama peneliti itu harus jujur, ya, jujur dalam menyampaikan. Kemudian harus jelas, kemudian harus akurat, kemudian lengkap dan seimbang. Jadi sebuah karya ilmiah itu tidak boleh memuat sesuatu yang tidak benar, ya, kemudian yang tidak memiliki dasar, kemudian yang tidak menggambarkan satu fenomena yang dijelaskan secara akurat, lengkap dan
seimbang. Nah, seimbang ini maksudnya netral ya. Seimbang maksudnya netral, tidak ada vested interest di balik penulisan tersebut. Kemudian juga harus dihindari bentuk laporan yang menyesatkan dan ambigu. Ambigu artinya ya multitafsir. Nah, kesemuanya ini ujung-ujungnya memiliki kemampuan untuk melahirkan karakter yang orang sebut sebagai perangai ilmiah, ya, atau scientific temper. Apa itu scientific temper? Suatu perangai yang mengedepankan skeptisisme. Ya, jadi anak didik itu skeptis dulu. Artinya skeptis tidak lekas percaya pada satu informasi yang dia terima. Dia akan melakukan check and recheck. Nah, itu masuk ke dalam karakter ilmiah. Nah, melaksanakan penelitian, menuliskan laporannya dalam bentuk karya ilmiah, itu dapat membantu seseorang untuk memiliki perangai ilmiah, ya, atau scientific temper. Nah, apa contohnya scientific temper? Ya, sekarang ini kan hoax di mana-mana. Kalau orang yang memiliki perangai ilmiah, memiliki scientific temper, dia akan bersikap skeptis atas informasi yang dia terima. Artinya apa? Dia akan melakukan penelitian dulu lah istilahnya. Ya, dia akan mengecek sumbernya, dia akan melakukan analisa sampai pada kesimpulan. Nah, jadi kalau dalam konteks pendidikan, dalam konteks pedagogi, apa yang akan dijalankan oleh SMA IT Al-Kahfi ini adalah bagi saya dalam rangka membentuk karakter perangai ilmiah. Nah, lalu apa itu definisi karya ilmiah? Ya, karya ilmiah ini adalah sebuah kegiatan, hasil dari sebuah kegiatan penelitian, ya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan, ya, agar orang memahami apa yang kita peroleh, apa pemahaman yang kita peroleh, ya, baik itu untuk ilmu dasar maupun ilmu terapan. Ya, bisa juga rekayasa, ya, bisa juga rekayasa. Ini saya masukkan di sini, bisa juga termasuk rekayasa. Nah, cuma kalau kata-kata karya ilmiah itu ya lebih mengacu kepada saintifik sebetulnya. Nah, kemudian karya ilmiah ini juga harus mengacu pada kaidah-kaidah tertentu yang berlaku secara universal. Ya. Artinya untuk dipahami oleh orang tentunya ada alur-alur yang harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Nah, jenis-jenis karya ilmiah, ya, jenis-jenis karya ilmiah, paling tidak ini ada 3 ya. Pertama yang kita sebut artikel ilmiah atau orang lazim sebut sebagai paper. Paper ini biasanya diterbitkan di jurnal internasional, jurnal nasional, ya. Misal kalau di IPB kita ada Hayati Journal of Bioscience, ya, kemudian di luar negeri ya banyak sekali, ya, artikel-artikel ilmiah. Ini salah satu jenis karya ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini ada yang bersifat original research, ya, jadi riset original. Ada juga yang bersifat review. Review atas suatu fenomena, dibuat penelaahannya, dibuat bunga rampainya, ya, sehingga orang akan memiliki gambaran yang utuh atas suatu fenomena. Nah, itu disebutnya sebagai review paper. Nah, kemudian yang kedua yang Ibu Bapak tentunya sudah pernah melakukan adalah skripsi untuk sarjana, tesis, disertasi. Dan satu lagi yang mungkin ini bisa jadi cocok untuk level SMA adalah membuat esai ilmiah. Nah, tapi yang pertama artikel ilmiah tidak mungkin siswa kita juga bisa melakukannya. Nah, apa itu artikel ilmiah? Nah, artikel ilmiah adalah sebuah bentuk publikasi atau tulisan publikasi yang didasarkan pada bukti empirik.
atau bukti rasional atau bukti logika ya. Kalau saya sebut bukti empirik ini berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan hasil eksperimentasi. Ya, sedangkan bukti rasional atau logika ya contohnya kalau orang matematika, orang fisika, teori, ilmu filsafat, gitu ya, atau bahasa. Nah, mungkin mereka itu menggunakan bukti-bukti rasional atau logika. Nah, tadi saya katakan ada alur yang harus dipatuhi. Nah, artikel ilmiah itu biasanya ya secara umum terdiri dari judul, abstrak, ya, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada metode, ada hasil dan diskusi, kemudian ada kesimpulan, dan kemudian ada referensi. Kesemuanya ini membentuk satu kesatuan yang utuh. Ya, artinya judul harus tergambarkan di dalam abstrak, abstrak harus tergambarkan di dalam pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Ya, serta kesimpulan harus selaras dengan abstrak yang dituliskan, ya, atau novelty yang ditawarkan di bagian pendahuluan. Ya, jadi secara umum dalam suatu artikel ilmiah, bagian yang terpenting itu adalah pendahuluan. Kenapa pendahuluan? Karena di pendahuluan itulah kita bercerita mengenai kebaruan apa yang kita tawarkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, disitulah kita bercerita posisi kita ada di mana di dalam peta keilmuan yang terkait. Baru setelah itu bicara tentang bagaimana kita mendapatkan hasilnya, yaitu berbicara tentang metode. Ya, kita bicara tentang bagaimana kita cara mendapatkan hasil yang baru tersebut. Itu dituangkan dalam bagian metode. Nah, kemudian hasil dan diskusi terkait novelty yang kita dapatkan itu dibuat dalam satu bahasan khusus, yaitu hasil dan diskusi. Nah, di akhir biasanya kita bisa buat kesimpulan atau ringkasan, terserah. Bisa conclusion, bisa summary. Nah, yang penting juga adalah kita harus meletakkan referensi. Nah, kalau skripsi, tesis, dan disertasi ada perbedaan. Ya. Untuk artikel ilmiah kita tidak perlu detail semua hasil itu kita masukkan, hanya yang terbaru saja. Tapi kalau skripsi, tesis, dan disertasi itu adalah tulisan yang mencakup detail pelaksanaan penelitian ya dan hasilnya. Dan ini dalam konteks pendidikan tinggi tentunya ya, untuk mahasiswa sarjana, magister, dan doktoral. Dan yang membedakan dengan artikel ilmiah tadi, skripsi, tesis, dan disertasi itu bukanlah tidak dipublikasikan. Ya, tidak dipublikasikan sebagaimana artikel ilmiah. Lalu apa bedanya skripsi dengan artikel selain tidak dipublikasikan untuk skripsi, tesis, dan disertasi? Penilai. Ya, kalau skripsi, tesis, dan disertasi tentunya yang menilai itu adalah para pembimbing. Sementara artikel ilmiah yang menilai itu adalah teman sejawat keilmuan. Jadi kalau misalnya saya orang fisika, saya membuat suatu artikel ilmiah ya berdasarkan hasil eksperimen atau hasil perhitungan yang saya lakukan, maka yang melakukan penilaian itu adalah teman sejawat. Oleh karena itu diterbitkannya di jurnal ilmiah. Nah, strukturnya untuk skripsi, tesis, dan disertasi itu hampir sama, ya, ada judul, ada abstrak, kemudian ada pendahuluan dan latar belakang. Biasanya juga ini, mohon maaf, ada kebaruan ya, kebaruan dari yang dikerjakan, kemudian metode, hasil dan diskusi, kesimpulan, dan referensi. Jadi hampir sama sebetulnya ya. Cuma bedanya kalau skripsi, tesis, disertasi itu jauh lebih lengkap ketimbang artikel ilmiah. Nah, ada satu lagi yang saya rasa ini belum terlalu populer di Indonesia, itu adalah esai ilmiah. Nah, esai ilmiah ini bukannya cerpen,
bukannya tulisan seperti novel atau yang lain, tapi merupakan tulisan yang membahas hasil analisa atas sebuah problem ilmiah. Ya, problemnya bisa didiskusikan, dianalisa, kemudian diberikan solusi. Ya, diberikan solusi berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan dari berbagai literatur. Nah, tulisannya dapat berbentuk opini. Apa maksudnya berbentuk opini? Ya, masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Ya, bukan, jadi misalnya ada satu fenomena, berdasarkan studi literatur atau penelusuran literatur yang ada, saya berpendapat bahwa fenomena tersebut kira-kira dapat dideskripsikan dengan suatu cara tertentu, ya. Tapi itu masih dalam bentuk wacana misalnya. Nah, itu boleh dituliskan, ya, dan itu menjadi esai ilmiah. Nah, bedanya dengan artikel ilmiah, apa? Artikel ilmiah itu sudah proven, sudah terbukti lewat bukti empirik. Ya, sementara esai ilmiah ini masih berbentuk pendapat. Ya, berbentuk pendapat. Walaupun meskipun baru berbentuk pendapat, tapi sudah ada analisa atas problem yang dihadapi, dan juga jauh lebih bagus kalau juga ditawarkan solusi dari problem tersebut. Nah, strukturnya lebih sederhana, ya, hanya judul, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Referensi ini juga opsional, boleh ada, boleh tidak, tapi jauh lebih bagus tentunya kalau mau kata-kata ilmiah itu tetap menempel pada tulisan kita, harus disertakan dengan referensi. Nah, mengenai penulisan referensi itu ada banyak selingkungan, ya. Jadi banyak selingkungnya, ada yang cara Chicago dan macam-macam lah. Saya juga nggak hafal. Bisa dilihat di berbagai macam paper, ya. Nah, kemudian bagaimana kita memilih topik, ya, topik dan melaksanakan penelitian, nah, khususnya untuk level siswa SMA. Kalau menurut saya untuk yang diteliti sih sangat banyak sekali, ya. Dan untuk meneliti itu kita bisa memulai siswa, merangsang mereka untuk bertanya, ya, merangsang mereka untuk bertanya mengenai fenomena sehari-hari yang diamati. Jangan terlalu canggih, nggak perlu terlalu canggih mikirnya. Ya, yang sederhana-sederhana saja. Ya, ini ada contoh, ini saya dalam sebulan terakhir ini suka dihubungi oleh wartawan Kompas. Mereka membahas fenomena-fenomena yang ada di media sosial. Ya, seperti ini contohnya, ini lagi viral itu, ya, viral video sepeda lebih kencang tanpa dikayuh. Ya. Nah, ini anak-anak SMA ini kan senang, ya, dia melihat satu tayangan di YouTube atau di mana, itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi mereka untuk melakukan penelitian. Ya, contoh misalnya ini, jadi ada seorang pesepeda ketika di jalan miring, ya, alih-alih dia mengayuh seperti dia berposisi seperti Superman. Ya, dia berposisi seperti Superman. Kemudian ternyata dia bisa melaju dengan kencang melewati pembalap-pembalap yang lain. Ya. Nah, si wartawan Kompas tanya, ini apa sebabnya? Ya. Nah, ini kan topik ini cukup menarik, ya. Kalau diinikan ke siswa, ya tentunya mereka akan antusias, misalnya, ya, mereka naik sepeda, kemudian mereka berlagak seperti Superman, ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya mulailah rangsang mereka untuk berpikir lebih lanjut. Apa sebabnya? Nah, mulailah mereka mencari di literatur, kira-kira hukum-hukum alam apa yang terkait dengan orang yang naik sepeda, ya. Nah, tentunya kalau buat ibu bapak guru fisika di sini tahu, ya, bahwa ketika kita mengayuh berarti kita memberikan momen gaya, ya, pada ban.
sehingga bannya bisa berputar. Yang memberikan momen gaya bukan hanya gaya kayu saja, tapi karena di bidang miring juga gaya gravitasi. Ya. Nah, tapi ingat lagi bahwa tubuh dari si pengendara sepeda itu akan menahan udara. Kalau udara tertahan, maka di belakang tubuh dari sepeda itu akan mengalami turbulensi, ya. Dari di belakang. Kalau tekanan di depan lebih besar dari di belakang, maka yang dirasakan adalah adanya gaya hambat udara. Nah, yang dilakukan oleh pesepeda yang berlagak seperti Superman tadi adalah mengurangi gaya hambat udara. Nah, ya, itu kan cara berpikir critical thinking tadi. Ya, dan ini banyak sekali di dunia maya, ya, di cyberspace. Fenomena-fenomena aneh seperti begini. Nah, ini bisa dijadikan topik penelitian lah, saya sebut ya, dalam tanda petik topik penelitian yang ujung-ujungnya bisa dalam bentuk esai ilmiah tadi. Jadi tidak perlu canggih berarti kan. Nah, ada lagi juga kemarin yang ditanyakan oleh wartawan Kompas tersebut, ada kolam renang yang transparan di Spanyol. Ada seorang renang di dalamnya, terlihat kepalanya itu terpisah dari badan. Nah, ya, itu juga topik menarik, bisa dijabarkan, bisa dituliskan dalam bentuk esai ilmiah. Apa sih yang menyebabkan dia itu seolah-olah terlihat terpisah antara kepala dengan badan. Jadi fenomena sederhana seperti begini kalau ditelaah dengan analisa yang tajam dan mendalam serta sesuai dengan kaidah ilmiah, itu dapat mengantarkan anak untuk menyukai sains. Kalau dia menyukai sains, maka yang terbentuk adalah karakter tadi, scientific temper. Nah, tapi bukan tertutup kemungkinan ada siswa yang tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat empirik. Jadi mengukur, ya, dia melakukan observasi, ada data, diolah secara statistik, dan yang lain sebagainya. Ya, tentunya dengan memperhatikan langkah-langkah metode saintifik, ya, dibuat hipotesa dulu, dilakukan merancang eksperimen, melakukan pengukuran, ya, kemudian mengambil kesimpulan. Kalau misalnya kesimpulannya tidak sama dengan hipotesa, dilakukan feedback loop, dan seterusnya. Nah, yang kemudian tadi ya, yang saya sudah sampaikan tadi, bila penelitian dilakukan melalui studi penelusuran yang sistematik, maka dapat dituliskan dalam bentuk esai ilmiah. Tadi pertanyaan, kenapa itu di YouTube atau di Twitter itu ya? Di Twitter ada video tentang pesepeda tadi ya, pesepeda yang bisa berjalan lebih cepat dari yang lain ketika dia berposisi seperti Superman. Jadi dia tengkurap di atas sadel. Ya, itu cukup menarik untuk dibahas. Ya, walaupun itu kalau yang seperti itu dalam bentuk esai ilmiah saja sudah cukup. Tapi dengan sistematika yang ada pendahuluan dulu, ada pembahasan, ya, kemudian ada kesimpulan. Nah, itu sudah cukup mendorong siswa untuk berpikir kritis. Nah, ini satu contoh. Sebetulnya ini saya contohkan untuk melihat seberapa penting sih sebetulnya kita melakukan penelitian yang akhirnya terpublikasi ya. Nah, ini juga mungkin nanti ke siswa, Ibu Bapak bisa berikan semacam motivasi gitu ya. Jadi saat ini nih kita bisa terhubung lewat online
meeting seperti begini itu tidak lepas dari kontribusi teori yang dibangun 1 abad yang lalu, ya 100 tahun yang lalu, yaitu teori kuantum. Nah, jadi ini semua berawal dari artikel ilmiah, ya, atau yang kita sebut tadi paper. Jadi ada seorang fisikawan namanya Paul Dirac, itu dia membangun teori kuantum pada tahun 1925. Nah, ini semasa dia masih sekolah S3. Ya, jadi tahun 25 dia menerbitkan 10 buah paper yang kemudian menjadi fundamental teori kuantum. Kemudian tahun 35, ya kurang lebih 10 tahun setelah Paul Dirac ini menerbitkan papernya yang pertama mengenai fundament teori kuantum, 3 ilmuwan fisikawan, Albert Einstein, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen itu membuat sanggahan, ya, atas deskripsi teori kuantum yang dibangun oleh Paul Dirac dan kawan-kawan. Ya, jadi katakan bahwa teori kuantum yang dibangun oleh Dirac dan kawan-kawan itu ada kelemahan. Nah, tahun 1964 ada seorang matematikawan fisika, ya, mathematical physicist, ya, fisikawan matematik, namanya John Stuart Bell, itu mengatakan bahwa apa yang disanggah oleh Einstein itu sebetulnya bukan sesuatu yang salah dari teori kuantum, tapi memang alam menunjukkan satu fenomena yang aneh, ya, di mana di dunia kuantum, di dunia elektron dan yang lain sebagainya, hukum kausalitas, hukum sebab akibat itu terlanggar. Ya, nah ini John Bell memberikan bahwa ini loh, ada kemungkinan bahwa ada pelanggaran kausalitas dalam alam kuantum. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa Dirac menuliskan apa yang ada dalam pikirannya, apa ide-idenya dalam bentuk paper tadi. Dibaca oleh Einstein, Podolsky, dan Rosen, kemudian berubah menjadi paper lagi. Paper Einstein, Podolsky, dan Rosen kemudian dibaca oleh John Bell. Paper John Bell kemudian dibaca oleh Alain Aspect dan kawan-kawan di tahun 1982. Tadi John Bell ini tahun 64. Tahun 82, Alain Aspect itu secara eksperimen mengamati bahwa memang benar di dunia atom itu hukum sebab akibat terlanggar. Ya. Nah, jadi bayangkan Alain Aspect ini membaca papernya Bell. Papernya Aspect ini kemudian dibaca oleh Anton Zeilinger. Di tahun 2000, mereka menunjukkan kemungkinan adanya kuantum kriptografi, atau kriptografi kuantum. Ya. Nah, tahun 2018, kuantum kriptografi digunakan untuk mengirimkan video conference antar kontinen yang secure. Ya. Tahun 2020 kita menikmati Zoom. Kita menikmati Google Meet. Kita menikmati WebEx dan yang lain sebagainya. Ya. Kirimnya gimana caranya? Ya, dengan cara kuantum kriptografi. Jadi tadi Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan, bermula dari 1925, 95 tahun kemudian kita bisa menikmati teknologi video conference yang seperti saat ini. Ya, dengan kan kita nggak mau kita lagi ngobrol-ngobrol seperti begini di intercept orang di tengah jalan. Oleh karena itu harus pakai kuantum kriptografi. Ya. Nah, jadi kenapa bisa ada kuantum kriptografi? Kenapa bisa ada secure video conference between continents? Ya, bermula dari paper-paper ilmiah tadi yang dibaca oleh orang. Nah, kemudian tadi di awal kan saya katakan ya bahwa siswa ada beberapa orang melakukan penelitian tadi ya, baik mau empirik ataupun studi literatur. Ya, nah, lihat kontribusinya.
siapa yang paling banyak memiliki kontribusi terhadap penulisan tersebut. Nah, untuk memberikan penghargaan, nama yang paling depan itu adalah yang kontribusinya paling besar. Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya yang paling sedikit kontribusinya. Nah, ini kan mengajarkan pada mereka, ya, mengajarkan pada mereka fairness. Oh, si Anu lebih banyak, lebih dominan, ya, berarti tempatkan dia di nomor 1, ya. Yang B, ya, sedikit lebih berkontribusi daripada yang A, dia ditempatkan di kedua. Nah, ini sekaligus ini memberikan kesempatan untuk mengapresiasi hasil kerja dari seseorang secara benar, ya. Dan juga mencerminkan terjadinya kegiatan penelitian yang sehat dan bertanggung jawab. Yang ujung-ujungnya apa tadi? Membentuk karakter scientific temper. Nah, tetapi kegiatan riset, kegiatan penelitian yang kemudian berakhir dengan sebuah publikasi itu juga ibaratnya seperti pisau, ya, dua mata. Dia bisa menyebabkan orang memiliki scientific temper, bisa juga menyebabkan orang memiliki perangai yang tidak baik, ya. Artinya dia melakukan scientific misconduct. Ya, apa itu scientific misconduct? Nah, jadi scientific misconduct means fabrication, falsification, plagiarism, or other practices that seriously deviate from those that are commonly accepted within the scientific community for proposing, conducting, or reporting research. Nah, jadi ini adalah dampak negatif yang harus diantisipasi dari kegiatan ilmiah yang kita lakukan bersama siswa. Ya. Nah, apa itu fabrikasi? Fabrikasi itu ini khususnya untuk yang empirik, ya. Kalau misalnya dia melakukan kerja empirik. Nah, kerja empirik fabrikasi itu mengada-adakan data. Ya, misalnya dia disuruh mengukur suhu, yang diukur 3, padahal dibutuhkannya 5, 2 dikarang saja. Itu fabrikasi. Ada lagi falsifikasi. Dia membutuhkan 5 data. Dan dia dapat 5 data. Tapi 2 data itu jelek, outlier. Ya, jelek, outlier. Kemudian diubah sama dia. Nah, itu namanya falsifikasi. Nah, satu lagi yang ini yang cukup berbahaya, plagiarisme, menyontek. Ya, jadi dia buat esai ilmiah, tapi sebetulnya itu punya orang lain dan diaku oleh dia. Nah, itu plagiarisme. Nah, ada satu lagi self plagiarisme, saya pikir ya plagiarisme juga, tapi dilakukan oleh orang tersebut. Ya, artinya dia mengulang publikasi yang sudah pernah dia lakukan dulu suatu masa, kemudian dia publikasikan lagi, itu namanya self plagiarisme. Tapi yang berbahaya itu yang pertama, karena plagiarisme ini melanggar hak cipta orang lain. Ya, walaupun itu ada dari internet. Ya, dari internet siswa buat, wah ini dia bilang ini tulisan saya. Nah, ini berbahaya. Ya, karena akan menimbulkan perangai yang tidak baik, ya. Tadi kan kita maunya scientific temper. Ya, mungkin yang muncul bukan scientific temper, tapi temper yang lain. Ya, ini contohnya tahun 2002 itu ada seorang fisikawan di Bell Laboratories namanya Jan Peter Schoen, itu melakukan scientific misconduct. Jadi dia melakukan manipulasi data, dia melakukan fabrikasi data. Saat belum ketahuan bahwa dia melakukan hal tercela tersebut, Jan Schoen ini sudah digadang akan mendapatkan hadiah Nobel dalam waktu dekat. Nah, tapi kemudian ada satu grup di Perancis yang mencoba melakukan reproduksi hasil yang didapat oleh Jan Schoen. Mereka gagal. Kemudian mereka mengontak grup riset lainnya. Ternyata juga gagal. Nah, akhirnya timbul kecurigaan bahwa Jan Peter Schoen ini melakukan scientific misconduct. Dan terbukti papernya semua ditarik dari penerbitan. Kemudian dia dipecat dari Bell Laboratories dan gelar doktornya dicabut dari Universitas Konstanz di Jerman. Ya. Nah,
Yang terakhir tadi saya sudah sebutkan mengenai referensi. Ini juga penting untuk melatih kejujuran. Ya, bahwa hampir mustahil sebuah karya ilmiah itu berasal dari nol. Ya, jadi seorang siswa atau guru yang melakukannya, tidak mungkin dia itu mulai dari nol sama sekali. Dia memikirkan hukum ini, hukum itu dari nol sama sekali. Pasti ada asalnya yang orang lain sudah dapatkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu penting untuk menyertakan hasil, menyertakan referensi. Ya, jadi kita membaca dari literatur mana saja. Ya, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk jurnal ilmiah, bisa dalam bentuk prosedik, bisa dalam bentuk tesis, skripsi, yang penting disebutkan. Ya. Nah, kemudian apa pentingnya publikasi karya ilmiah ini bagi Indonesia? Ya. Nah, dimulai dari siswa SMA, ya, karya ilmiah ini sangat penting buat bangsa kita, ya. Kenapa? Karena Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas, kekayaan material, serta keragaman sosial yang tinggi. Nah, ini bisa menjadi bahan untuk penelitian. Ya, jadi dimulai dari SMA, belajar tadi critical thinking dan yang lain sebagainya. Nanti begitu pas dia kuliah, ya, dia sudah memiliki pengalaman untuk melakukan kerja saintifik tadi. Dan kita memiliki kekayaan ini, biodiversitas, material, serta keragaman sosial budaya yang tinggi. Dan itu merupakan lahan riset yang sangat baik, ya, yang mungkin negara lain tidak punya. Ya, jadi peluang untuk mempublikasikan penelitian yang terkait keunikan alam kita ini sangat tinggi, yang selama ini banyak dilakukan oleh peneliti asing. Ya, ya, mungkin sampai di situ Pak Endang. Ya, saya berharap mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari para ibu bapak guru. Mungkin saya sudahkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor telah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ya. Baik, mungkin akan ada 2 atau 3 termin, ya. Untuk masing-masing terminnya kita batasi 3 pertanyaan mungkin. Baik, untuk termin pertama kami persilakan pada Bapak dan Ibu untuk yang mau bertanya bisa ke depan. Saya pernah. 3 pertanyaan dulu, silakan. Saya bisa nggak dari sini? Pak Anugrah. Anugrah, Mas. Saya Anugrah masuk, ya? mau bertanya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Endang dan selamat siang Prof. Terima kasih juga atas kesempatannya. Terima kasih, Pak. Kalau kami secara praktis sebetulnya di lapangan mengenal dengan istilah makalah, ya, seperti itu. Makalah. Makalah ini mungkin kalau yang tadi dipaparkan oleh Prof ini, walau alam kalau saya tidak salah menangkap, sebetulnya cocoknya sih lebih ke arah esai ilmiah barangkali, ya. Karena kalau lihat semacam kayak paper gitu, mungkin kesulitan yang saya bayangkan itu bukti secara empiriknya itu apakah nanti melalui penelitian ataupun seperti apa, ini mohon penjelasan mungkin yang lebih detail gitu, ya, antara esai ilmiah dengan makalah. Terus yang kedua barangkali sekaligus juga ini mungkin di luar konteks anak, di luar konteks tujuan kami untuk membuat semacam karya ilmiah buat anak-anak. Saya tuh ingin tahu sebetulnya perbedaan antara skripsi, tesis, dan yang paling pokok
contohnya itu di mana. Dan ini biar kami juga menceritakan juga ke anak-anak, biar anak-anak juga udah paham nih bedanya apa seperti itu. Terima kasih barangkali Prof. Ya, Itu banyak, pertanyaan. Boleh saya jawab langsung, Pandang? Pandang, boleh saya jawab langsung? Oke. Terima kasih Pak Nugraha. Untuk selanjutnya silakan yang kedua, pertanyaan kedua. Boleh Ya, saya jawab silakan dulu, Pak Mbak, takut Ustadz lupa. Yusuf, silakan. Halo, Pandang, punten. Pandang dijawab langsung aja, Pandang. Boleh jawab langsung, saya takut lupa nanti. Ya, Pandang dijawab langsung aja, Pandang. Ya, dijawab langsung aja, Pandang. Ya, jadi kata makalah itu kan bahasa Indonesia ya, Pak ya. Iya. Ya, jadi kalau dalam pandangan saya sih itu esai ilmiah dan artikel ilmiah hanya untuk membedakan bagaimana strukturnya, bagaimana kontennya. Kedua-duanya sih sama-sama makalah. Ya, nah, cuma yang sama antara keduanya adalah sistematika berpikir yang analitis, yang logis, rasional. Ya, jadi lepas dari yang namanya pseudoscience, masuk dalam sana. Ya, sesuatu yang memang berdasarkan analisa yang sistematik. Itu yang menyamakannya. Yang membedakannya, kalau esai itu ya pendek dan itu berbentuk opini. Opini maksud saya itu, ini pendapat saya. Kenapa cahaya jalannya lurus? Pendapat saya seperti ini. Ya, berdasarkan hasil studi literatur yang saya lakukan. Itu menjadi sebuah esai ilmiah. Tidak ada bukti-bukti empirik yang disertakan. Kalau bukti empirik disertakan ke dalam sebuah esai, ya dia ilmiah. Ya. Jadi di pembedaan adalah bahwa klaim yang kita lakukan itu ada bukti empiriknya, itu yang ada di artikel ilmiah. Ya. Nah, saya tadi yang saya tunjukkan, yang berita di Kompas tadi ya, yang viral tentang apa? Tentang pesepeda tadi. Kalau Bapak tuliskan secara kualitatif, ya secara kualitatif, oh ini karena di depan ini ada ini, itu, dan sebagainya, terus bisa mendeskripsikan dengan analisa yang tajam, ya, kemudian bisa memberikan alur yang jelas kepada pembaca, oh ini rasional, ini logis. Nah itu masuk ke dalam esai ilmiah. Kalau Bapak masukkan berapa laju, berapa torsi putaran sepedanya, kemudian berapa gaya hambat udara yang dihasilkan kalau orang itu bergerak seperti Superman tadi ya, apa posisi tengkurap di atas saddle, entah masukkan terus membuktikan bahwa memang karena posisinya itu dragging force, drag force, dan udah kan dia bisa disubmit ke entah jurnal apa, itu bisa jadi satu artikel ilmiah. Jadi itu yang membedakan. Nah buat saya memang karena tujuan untuk siswa SMA itu adalah dia membantu critical thinking, ya, membangun rasa skeptis mereka. Nah, jadi memang untuk esai ilmiah itu sudah sangat cukup. Tapi bukan berarti tidak mungkin ada yang cemerlang, ada anak-anak yang rasa ingin tahunya tinggi, dia mampu melanjut ke kegiatan yang ujung-ujungnya itu adalah karya ilmiah berupa artikel ilmiah tadi. Nah, selanjutnya beda antara skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini kembali ke ini Pak, filosofi pendidikan S1, S2, dan S3. S1
ya, itu diharapkan siswa itu dapat mengikuti jalan pikir dosennya. Ya. Jadi kalau biasanya topik tugas akhir itu dari dosen. Ya, topik tugas akhir dari dosen. Nah, dosen yang mengukur kemampuan mahasiswa, oh dia mampu mengerjakan topik ini, diberikan, kemudian dikerjakan, dan batas waktunya itu adalah kelulusan. Jadi misalnya kalau saya punya kebiasaan seperti ini, saya kasih topik, mungkin topiknya agak berat, tapi kalau sudah waktunya lulus, ya lulus. Apa yang dihasilkan itulah yang dilaporkan. Ya. Nah, itu jadilah dia sebuah skripsi, tapi dia mengikuti alur berpikir saya. Nah, kalau di magister, di tesis, itu sudah mulai menunjukkan kemandirian. Ya, walaupun belum 100%. Jadi seperti dulu Pak Endang, ya ketika bimbingan dengan saya, ada beberapa ide yang dari beliau. Ya, yang dikerjakan. Ya. Nah, Bapak bisa tebak sekarang. Kalau disertasi itu sudah murni, ya, murni ide dari peserta didik. Ya, jadi makanya kalau S3 itu disebutnya promotor. Sebetulnya bukan pembimbing tapi promotor. Kenapa? Karena dia tidak perlu dibimbing, dia perlunya didampingi. Karena toh dia kan diharuskan membuktikan sampai dirinya untuk menghasilkan pengetahuan baru, melakukan kerja mandiri. Oleh karena itu disebutnya promotor, orang yang mempromosikan orang ini ke komunitas keilmuan bahwa ini loh, saya perkenalkan ini ada orang baru yang memiliki kemampuan untuk melakukan riset secara mandiri, menghasilkan sesuatu yang baru, original. Nah, itu filosofi dari doktoral. Nah, jadi ini apa yang didapatkan oleh si mahasiswa tadi, ya, sesuatu yang baru sama sekali. Nah, untuk tahu baru sama sekali gimana? Ya, ada dua cara. Satu, memang promotornya orang yang sudah mentok ilmunya, ya, sudah mentok ilmunya, dia tahu. Udah kembali nggak ada ini, ya, mau nyuruhnya menulis paper, submit, dikirim ke jurnal ilmiah. Nanti jurnal ilmiah menilai benar nggak ini baru, ya. Kalau baru, ya diterbitkan. Ya, akhirnya apa yang saya sebut temuan baru yang didapat dari kegiatan aktivitas mandiri dia. Mungkin itu Pak jawaban saya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Enggak. Boleh pertanyaan lanjut, Pandang? Ya, baik, untuk selanjutnya silakan Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kepada Profesor Hasin. Saya mau tanyakan ini, Dok, Bos, tentang scientific main conduct itu. Apa yang dilakukan oleh teori Charles Darwin, Dok, tentang evolusi. Karena ada sesuatu yang di situ katanya ada missing link ya dari susunan penemuannya itu, Dok. Jadi mohon penjelasannya kenapa teori ini sampai sekarang di sekolah-sekolah masih terus dipakai walaupun udah disanggah oleh para ilmuwan di dunia.
Sedangkan tadi contoh-contoh yang diberikan oleh Profesor begitu cepat sampai dicabut gelarnya gitu kan. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Ya. Ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Ini teori Darwin ya, teori evolusi ya. Ya, jadi teori Darwin itu merupakan teori yang menafsirkan fakta. Ya, jadi kalau misalnya bahwa ditemukan fosil-fosil, ya, ditemukan fosil-fosil yang menunjukkan bahwa ada perubahan gradual dari misalnya dari apalah istilahnya, mungkin saya pakai yang paling kontemporer lah ya, suku Bajau. Bapak pernah dengar ya suku Bajau ya di Sulawesi. Nah, suku Bajau itu bukti evolusi, bahwa evolusi itu ada fakta. Ya, orang Bajau itu bisa menyelam sampai 13 menit di dalam laut. Ya, bisa sampai ke kedalaman 30 meter. Bayangkan, 30 meter selama 13 menit. Ya. Kalau kita gimana? 1 menit, 2 menit aja mungkin sudah bermasalah. Ya. Nah, mereka itu mengalami evolusi. Di matanya ada selaput, kemudian limfanya lebih besar dari kita orang normal. Ya, sehingga kemampuan untuk mensuplai oksigennya lebih sustain, lebih lama. Ya, itu beda dia. Itu salah satu bukti adanya evolusi. Nah, yang menjadi masalah di Darwin itu adalah penafsiran. Ya, penafsiran, interpretasi ya mengenai fakta-fakta tersebut. Jadi kalau evolusi sebagai fakta, saya rasa sudah terbantahkan. Ya, yang kita lihat bukan ada buaya yang lebih besar dari yang sekarang dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, cuman bagaimana dia berevolusi? Nah, teori Darwin itu mengatakan bahwa kemampuan beradaptasi lah atau survival of the fittest itulah yang menyebabkan adanya evolusi. Jadi harus kita bedakan ini, Pak, antara fakta dengan penafsiran. Ya, antara fakta dengan penafsiran. Ya, faktanya evolusi itu ada. Kita kan nggak bisa mengatakan bahwa orang suku Bajau itu dulunya tidak berselaput, atau orang kita tidak berselaput kok, kita matanya kan nggak ada selaput yang melindungi kita dari garam laut. Ya, tapi orang Bajau punya. Ya, kenapa? Karena dia mengalami evolusi genetik. Ya. Nah, kalau bagi saya ini tentunya ini pendapat pribadi ya. Teori evolusi tidak diametral dengan pemahaman agama misalnya. Ya, karena domain antara sains dengan agama itu buat saya domainnya agak berbeda ya. Buat saya agama itu ada di atas, sains itu ada di bawah. Jadi kalau Bapak tanya saya, siapa manusia pertama? Saya akan bilang Nabi Allah Adam. Ya. Tapi bagaimana menjelaskan dari sisi saintifik? Ya saya nggak bisa. Ya, karena bukan itu ranah sains. Ya, kenapa nggak bisa? Ya karena sains belum cukup bukti untuk menelisik siapa sebetulnya manusia pertama. Nah, kalau mau menduga-duga, ya silahkan saja. Ya, kan, saya juga bisa menduga seperti begini. Oh, Nabi Adam itu adalah puncak dari evolusi. Ya, puncak dari evolusi yang menghasilkan Homo sapiens, yang ketika evolusinya sudah mencapai puncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan akal. Ya, meletakkan akal di hasil evolusi tersebut. Nah, tapi itu kan kembali lagi, itu kan penafsiran, teori. Benar apa enggak? Wallahu a'lam.
Yang benar apa? Yang benar menurut keyakinan kita, manusia pertama adalah Nabi Allah Adam. Ya, dalam konteks apa? Wallahu a'lam. Ya, tapi bukan berarti kita kemudian menafikan fakta. Ya, menafikan fakta bahwa memang evolusi itu memang benar berlangsung. Ya, jadi yang disalahpahami oleh orang itu mengatakan bahwa manusia ini dari kera, itu enggak, bukan itu yang dimaksud oleh teori Darwin ya. Ya, jadi nggak mungkin sekarang kita lihat ada kera yang nanti 100 tahun 200 tahun lagi jadi manusia, itu tidak ada. Yang ada adalah survival of the fittest, bahwa genetik itu dengan seiring waktu. Ya, kan kita juga nggak bisa menafikan ya bahwa di Flores itu ada Homo floresiensis, di di Jawa Tengah, di mana itu ada Homo erectus, kemudian ada homo yang lain. Nah, kita ini masuk ke dalam Homo sapiens. Kalau ditanya, loh kok ada beda seperti itu? Ya ada, memang faktanya seperti begitu. Mungkin itu Pak, mungkin nggak terlalu memuaskan, ya, karena saya pikir memang yang seperti begini, diskursus seperti begini perlu kajian yang lebih panjang lagi menurut saya. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silakan dari Bapak dan Ibu yang bertanya. Nggak apa-apa. Mahasiswa S2 itu. Terlalu dekat ya? Iya, antum mah gede soalnya. Bener nggak? Kenapa deketin lagi? Mohon izin Prof untuk menanyakan, saya juga mungkin agak jauh daripada teknis terkait karya ilmiah, tapi pertanyaan ini bagi saya pribadi agak penting gitu dan membutuhkan jawaban yang dari perspektifnya Prof sebagai orang sains. Di tahun 2019 kalau tidak salah, nanti mohon dibenarkan, jadi ada penemuan yang menghebohkan terkait dengan black hole ya, dan itu adalah hasil dari jaringan peneliti seluruh dunia begitu, yang sebenarnya temuan itu adalah hasil dari temuan meneruskan temuan sebelumnya yang kurang lebih ada 1 dekade begitu kan. Dan itu pula yang kemudian membuktikan teorinya Einstein yang lahir pada tahun 1915. Lalu di tahun 2016 juga ada penemuan tentang teori gravitasi kalau nggak salah ya, dan itu juga lumayan menjadi pembicaraan bagi para ilmuwan begitu, yang kemudian memang dalam perjalanannya begitu banyak peneliti yang terlibat sampai akhirnya ada beberapa yang mendapatkan hadiah Nobel begitu. Tetapi yang menggelitik adalah dari banyak penemuan-penemuan di dunia yang kondisinya semakin berubah ini, kenapa dalam 1 abad terakhir kok tidak banyak peneliti Muslim, dan bahkan kalau dalam bidang yang itu utama begitu, dalam bidang keilmuan itu hampir tidak ada, yang kemudian mendorong adanya penemuan-penemuan secara ilmiah.
mengapa yang banyak muncul justru peneliti dan ilmuwan dari Barat? Apakah terkait dengan tradisi keilmuankah gitu? Apakah umat ini terlanjur euforia dengan kenangan masa lalu bahwa semua tonggak keilmuan itu kan yang menemukan ilmuwan muslim begitu kan? Apa bisa jadi begitu atau memang kita justru tidak paham terkait teknis penulisan atau penelitian karya ilmiah itu sendiri? Terima kasih Pak atas atensi dan jawabannya. Ya, makasih. Jadi tadi mengenai black hole ya, black hole 2018 ada disebutnya Event Horizon Telescope ya. Teleskop yang terdiri dari jaringan radioteleskop di seluruh permukaan bumi. Nah, jadi dia menangkap image yang direkonstruksi memperlihatkan jejak cahaya yang lepas dari perangkap black hole. Nah, black hole sendiri ini memang diramalkan oleh teori relativitas Einstein. Ya, yang tadi Bapak dengan tepat bilang dimulai tahun 1915. Nah, nggak lama setelah 1915, itu 1916 ada seorang matematikawan Jerman, ya Karl Schwarzschild, itu menemukan bahwa konsekuensi dari teori relativitas Einstein itu adalah adanya black hole. Nah, yang menarik, Einstein itu tidak menganggap black hole itu. Jadi dia nggak percaya bahwa black hole itu ada. Nah, bisa dibayangkan 104 tahun kemudian orang bisa memotret black hole. Ya, nah ini menunjukkan kekuatan imajinasi orang. Ya. Tahun 2016 itu tadi yang Bapak bilang adalah gelombang gravitasi. Nah, kalau Ibu Bapak bisa lihat saya, itu karena gelombang elektromagnetik. Ya, nah, kan sekarang ada gelombang seperti gelombang elektromagnetik, tapi itu gelombang gravitasi. Nah, berarti kita untuk melihat alam semesta punya dua jendela ini sekarang. Ada jendela elektromagnetik, cahaya, ya, sinar inframerah, sinar ultraviolet, dan yang lain sebagainya, dan juga jendela gravitasi. Ya, jadi berarti nanti kita memahami alam semesta bisa lewat dua jendela, jendela elektromagnetik dan jendela gravitasi. Tentunya akan lebih luas lagi pemahaman kita tentang alam semesta. Tapi lagi-lagi Einstein itu nggak percaya dengan gelombang gravitasi. Kenapa? Karena Einstein bilang terlalu kecil, nggak mungkin bisa dideteksi, dan kalaupun ada, nggak mungkin dideteksi tadi. Ya, dia nggak percayalah ada gelombang gravitasi. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah kekuatan imajinasi dari Einstein itu kemudian terbukti 1 abad kemudian. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kenapa yang maju sekarang Barat, ya, bukan Muslim? Tadi Bapak bilang karena euforia, ya mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi kalau saya mau pakai perspektif keimanan, ya, nah, tolong ini kalau di sini ada Pak Ustadz, tolong dikoreksi saya ya, bahwa ada ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu mempergilirkan kekuasaan di antara manusia, ya. Orang-orang Yunani, orang Mesopotamia, orang Romawi itu pernah berkuasa dulu. Ya, bahkan mereka lama, itu bisa 2000 tahun. Ya, kemudian datang baginda Nabi Rasulullah SAW, Muslim itu berkuasa 1000 tahun. Ya, dari tahun 600 ke tahun 800 itu kan sudah Islam itu terbangun. Hingga sekarang, tadi dilihat organisasi konferensi Islam itu isinya 57 negara ya. Nah, tapi memang tongkat kepemimpinan sains itu lagi berpindah sekarang ke Barat. Kalau Ibu Bapak perhatikan sekarang lagi bergeser lagi kemana? Ke Asia Timur.
Ya, sekarang yang memegang tampuk percepatan perolehan sains itu ada di orang-orang Asia Timur, orang-orang Cina, Jepang, Korea. Ya, artinya mereka nanti yang akan leading. Nah, bagaimana dengan Muslim? Ya, saya percaya suatu saat akan kembali memimpin sebagai salah satu pemimpin terdepan dalam pengembangan sains ya. Memang sekarang kita terpuruk lah, ya. Kita memang hidup di satu era di mana sains di dunia Islam ini lagi terpuruk ya. Tapi saya percaya bahwa suatu saat akan bangkit kembali. Kenapa? Karena kita punya Al-Quran. Ya. Ini mohon dikoreksi, tapi nggak perlu dikoreksi kayaknya. Ya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang menyuruh orang berpikir, betul nggak? Ya. Jadi ayat pertamanya apa? Iqra, bacalah. Orang membaca nggak mungkin tanpa berpikir. Ya, jadi perintah pertama kita sebetulnya apa? Berpikir. Nah, apa yang saya mau tonjolkan di sini? Bahwa kita instrumennya sudah ada, alatnya sudah ada. Tinggal kita mau memakai atau tidak. Ya, kita mau memakai instrumen yang diberikan oleh Al-Quran. Ya, misal contohnya kalau kita sholat Jumat, biasanya bacanya kan surah Al-Ghasyiyah ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya. Apakah kalian tidak melihat? Nah, afala yanzuruna, tidak melihat. Melihat itu jangan diartikan melihat itu kita memelototi, bukan. Melakukan observasi, melakukan pengamatan. Ya. Bagaimana unta itu melahirkan, itu kan ilmu biologi kan? Ya, wailal ardi kaifa sutihat. Ya, dan bagaimana bumi dihamparkan? Kok bumi dihamparkan? Berarti bumi datar dong. Ya. Berarti bumi datar. Ya, kalau misalnya orang semuka bumi bilang bumi datar, ya, maka geometri yang benar itu adalah bola. Ya, kenapa? Karena kalau dia benar-benar datar seperti permadani, ada orang yang di pinggir nggak bilang nggak datar ini. Ya kan? Kalau dia bentuknya datar, ada orang yang ada di pinggir-pinggirnya, itu akan mengatakan bahwa ini tidak datar. Tapi semua orang, ya, di Bogor bilang datar, di Tasik bilang datar, di Surabaya bilang datar, di Mongolia bilang datar, di Rusia bilang datar, semuanya bilang datar. Maka geometri yang paling mungkin adalah bola. Ya. Nah, jadi untuk sampai ke kesimpulan tersebut kan harus berpikir. Ya. Nah, itulah salah satu kekuatan dari Al-Qur'an, menyuruh orang untuk menggunakan akalnya. Bahkan kan banyak tantangan-tantangan yang diberikan di dalam Al-Qur'an untuk orang tadi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, di akhir ayat yang terkait dengan afala yanzuruna itu kan fadzakir innama anta mudzakir. Nah, ini juga catatan nih buat para ulama, buat para ustadz. Ya. Pelajari dulu biologi, kosmologi, geofisika dan yang lain sebagainya. Ya. Setelah itu fadzakir, maka berilah peringatan. Ya. Jadi kalau misalnya seorang ulama, seorang ustadz tidak membekali dirinya dengan ilmu-ilmu seperti biologi, geologi, astronomi, ya. Kalau buat saya pribadi, nanti dulu Anda jangan memberikan peringatan dulu pada orang. Ya, karena pakemnya itu tadi. Ya, fadzakir innama anta mudzakir. Maka beri, apakah kamu tidak lihat unta itu bagaimana melahirkan? Bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung ditancapkan. Ya. Kalau udah tahu, udah melihat, berilah peringatan. Ya, kenapa? Karena peringatan terbesar bagi manusia itu adalah kebesaran Allah yang ada di tanda-tanda alam.
Ya, yang kita harapkan orang kan ketika dia takbiratul ihram, ketika menyebut Allahu Akbar, itu dia bergetar kan? Ya, bergetar apa? Bergetar ketika ingat bagaimana ini bumi ini Allah hamparkan. Bagaimana bumi bisa bayangkan. Ibu ada di ruangan, ya ibu bapak ada di ruangan, terus ada bola, ya bisa dibayangkan ya, ada bola bulat itu mengambang. Bisa bayangkan nggak anehnya itu seperti apa? Ya, ya begitulah bumi di alam semesta. Kita ini mengapung di alam semesta, tidak ada air, tidak ada apa, ya, mengapung apa? Tidak ada yang menyanggah. Nah, bayangkan kalau misalnya kita tahu itu, ya kita faham itu, ketika kita bertakbiratul ihram, yang ada hanya getaran, ya betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mungkin kalau itu kita jadikan sebagai instrumen, ya sebagai instrumen untuk berpikir kritis. Ya Al-Quran itu mengajarkan kritis. Ya, Al-Quran mengajarkan berpikir kritis. Ya, makanya iman itu kan bisa naik, bisa turun kan? Kenapa? Karena ya karena manusia itu punya fitrah kritis. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi mengenai kenapa kita mundur. Ya, kalau buat saya jawabannya simpel, karena kita lepas dari spirit Al-Quran. Ya, sementara kenapa Barat maju? Karena mereka menggunakan spirit Al-Quran. Walaupun cara hidup mereka tidak sesuai dengan syariah. Ya, yang saya katakan ini spirit tadi, semangatnya. Ya, semangat untuk memahami alam semesta. Kan di Ali Imran ayat 190 kan apa tuh? Apakah kamu tidak lihat silih bergantinya malam ya? Layati liulil afala yanzuruna ila saya agak lupa ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari layati liulil albab. Kan ada julukan yang Allah berikan. Apa julukannya? Ulil albab. Siapa itu ulil albab? Ulil albab itu adalah orang yang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ya, dan mereka sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak menciptakan semua ini dengan kesia-siaan. Lo taunya dari mana? Ya taunya dari melakukan riset, dari melakukan penelitian. Ya, bagaimana tahu bahwa mata lalat itu ada manfaatnya? Riset. Nah, saya rasa ibu bapak sekarang udah mulai banyak yang pakai wide angle kamera ya. Nah, jadi kalau lagi namanya kan bukan selfie lagi, wifi. Ya, jadi dari dekat aja semua kena. Ya, kenapa bisa seperti begitu? Ya karena Barat mempelajari mata lalat. Mata lalat beda dengan mata manusia. Mata manusia itu satu mata. Kalau itu banyak mata. Ya, karena dia pelajari mata lalat, kemudian dia tiru, dia wide angle. Kalau ditanya sekarang, apa sih pendapat kita tentang lalat? Kita akan bilang apa? Lalat. Lalat itu binatang kotor, serangga kotor, jorok, dan lain sebagainya kan? Ya. Padahal Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa Allah tidak menciptakan lalat itu dengan kesia-siaan. Ya, salah satunya sudah terbukti sekarang. Matanya ditiru untuk membuat wide angle kamera. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu memahami spirit itu, ya, nah, tentunya kita akan melaju dengan kencang. Ya, artinya Al-Quran itu ibaratnya seperti kuda tunggangan. Ya. Spiritnya sudah diberikan.
bagaimana cara melangkahnya sudah diberikan dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, tinggal memang pertanyaannya, apakah kita akan menjadikan Al-Quran ini sekedar bacaan, ya, atau memang sesuatu yang harus diambil sesuai dengan namanya, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Hikmah, dan yang lain sebagainya. Ini mohon maaf, akhirnya jadi seperti ceramah ini saya. Ya, mudah-mudahan menjawab tadi. Baik. Alhamdulillah. Tapi belum ada yang bertanya tentang itu tadi ya, apa? Gimana siswa mau melakukan riset ya? Ya, silakan. Boleh, Pak. Kasih, Pak. Nah, situ, Pak. Di sini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Burhan, guru geografi. Ada masukan dari saya buat anak-anak, judul untuk karya tulis. Ini nggak tahu tepat atau tidak ya. Judulnya yaitu Aspek Religi pada Pembelajaran Sains di SMA IT Al-Kahfi. Ini bisa dilaksanakan atau tidak ya, kira-kira kalau melihat dari judul yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan kedua ini yang berbeda, bukan teknis, yaitu pengalaman saya sendiri di kelas kalau mengajar geografi suka membahas sedikit tentang mengkaitkan gitu ya dengan Al-Quran, seperti wasyamsi tajri limustaqarri laha. Nah, kebetulan kan saya guru geografi, menerangkan tentang alam semesta. Nah, ayat itu mengemukakan tentang dan matahari berjalan pada garis edarnya. Kalau saya menjelaskan di buku itu ke anak-anak bahwa itu adalah revolusi matahari mengelilingi pusat galaksi. Nah, itu betul atau tidak ya? Jadi bukan geosentris atau heliosentris, tapi saya terangkan di situ matahari yang mengelilingi pusat galaksi, Bima Sakti. Yang kedua, kadang di geografi kan ada litosfer, menjelaskan tentang fenomena pergerakan lempengan. Saya jelaskan bahwa gunung-gunung itu berjalan sesuai dengan surat apa yang ada di dalam Al-Quran, berjalan seperti jalannya awan. Saya terangkan bahwa lempengan di bumi ini juga bergerak, yang otomatis gunung yang ada di dalam lempengan juga bergerak. Dan pergerakannya kalau disimulasikan di komputer yang saya punya aplikasi Geodes namanya, itu pergerakan bumi yang satu benua menjadi 5 benua sekarang, pergerakannya itu mirip dengan pergerakan awan. Nah, pergerakan itu yang mungkin yang dimaksud. Apakah pernyataan saya itu salah apa enggak ya? Takutnya ada kesalahan. Kadang saya di kelas suka menjelaskan atau mengkaitkan seperti itu gitu. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama ini kembali lagi ini subjektif saya ya. Kalau buat saya, segala sesuatu yang membawa saya kepada kekaguman pada ciptaan Allah, ya, segala sesuatu yang mengantarkan saya mengetahui betapa besarnya ciptaan Allah, itu adalah aspek religi. Ya, meskipun saya tidak menyertakan di dalamnya ada ayat Al-Quran atau apa gitu ya. Karena saya berpendapat ayat itu ada dua kan. Ada akliyah, ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat apa satu lagi ya, saya lupa. Kauliyah ya. Ya, ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah ya.
yang mana saja yang mengantarkan saya pada kekaguman, pada perasaan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu aspek religi. Ya, jadi kalau tadi Bapak tanyakan tentang judul tadi, aspek religi, ya bisa ada dua pendekatan. Satu berdasarkan pendekatan kauliyah, satu berdasarkan pendekatan kauniyah. Ya. Kalau saya akan lebih memilih pendekatan kauniyah dulu, yang kemudian nanti disandingkan dengan kauliyah. Ya, karena anak-anak kita ini sekarang kan kritis. Ya. Kalau kita sebutkan ayat, nanti dia tanya, karena dia udah tontonannya YouTube dan yang lain sebagainya, dia akan tanya buktinya apa. Ya, jadi kita mulai dari pendekatan kauniyah. Seperti misalnya tadi ya, bahwa matahari itu menurut garis edarnya, Yunani kuno itu dulu dengan Ptolemy bilang bahwa bumi ini pusat alam semesta. Ya. Kemudian Kopernikus lewat kerja-kerja ilmuwan Muslim sebelumnya mengambil kesimpulan bahwa matahari pusat alam semesta, heliosentris. Kosmologi modern sekarang mengatakan bahwa baik Ptolemy maupun Kopernikus sama-sama benar. Kenapa? Karena alam semesta ini tidak ada pusatnya. Semua berhak mengatakan bahwa dia adalah pusat alam semesta. Nah, jika kita menggunakan itu sebagai titik acuan, maka kita bisa memberikan gambaran mengenai gerak benda-benda langit. Itu lebih mudah. Contoh, kalau saya mengatakan pusat alam semesta ini adalah bumi, maka gerak bulan itu jadi sederhana. Ya, kalau saya menganggap bumi sebagai pusat alam semesta, maka gerak bulan itu menjadi sederhana. Tapi kalau saya menganggap bumi ini adalah pusat alam semesta, maka gerak planet seperti gerak planet Mars itu jadi rumit untuk menggambarkannya. Tapi kalau saya ambil matahari sebagai pusat alam semesta, maka gerak planet Mars menjadi mudah untuk dijelaskan. Ya. Tapi kalau saya disuruh menggambarkan gerak bintang terdekat dari matahari, yaitu bintang Proxima Centauri, dengan mengatakan bahwa matahari adalah pusat alam semesta, maka saya akan kebingungan untuk menggambarkannya, rumit. Pola gerak Proxima Centauri. Tapi kalau saya mengusat di sebelah ini sederhana. Ya. Nah, sekarang kosmologi modern mengatakan semua spesial. Semua sama-sama tidak spesial, semua sama-sama spesial. Ya. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari membaca ayat kauniyah yang kemudian disandingkan dengan ayat kauliyah tadi yang ada di surah Yasin. Ya. Bahwa matahari dan bulan beredar pada jalannya dan tidak saling bertabrakan. Oke. Kemudian tadi mengenai gerak litosfer. Gerak litosfer itu baru diketahui itu tahun 1950-an oleh Alfred Wegener. Ya. Sebelumnya dia ditertawakan. Gak mungkin ada lempengan tektonik yang bergerak di atas fluida magma. Ya, tapi ternyata terbukti benar. Ya. Nah, kerja Alfred Wegener sebetulnya didahului oleh kerja ada ilmuwan perempuan, saya lupa siapa namanya. Datanya dari dia dulu, kemudian dibaca oleh Alfred Wegener. Alfred Wegener kemudian membuat teori tektonik, lempengan tektonik tadi. Alfred Wegener membaca apa? Alfred Wegener membaca ayat kauniyah. Ya, yang kemudian ternyata dapat disandingkan dengan ayat
qauliyah. Apa ayat qauliyahnya? Tadi yang Bapak tadi sebutkan, ya, bahwa jangan kamu kira gunung-gunung itu diam, tapi sesungguhnya mereka berjalan seperti awan. Oke, apa itu awan? Awan itu adalah kondensat air. Dia bergerak di atas apa? Di atas udara, di atas fluida. Sama aja dengan lempengan bumi. Berjalan di atas magma fluida. Coba Ibu Bapak bisa bayangkan, 1400 tahun yang lalu, sahabat ketika membaca ayat tersebut, apa di bayangannya? Gak kebayang bahwa gunung Uhud yang ada di depan matanya, yaitu bergerak seperti awan, bergerak seperti kapal laut. Gak kebayang sama mereka. Ya, kenapa? Karena dulu belum ada pembacaan ayat kauniyah. Ya. Nah, pertanyaan. Sekarang kita ini mau membaca ayat kauliyah tersebut, ayat kauniyah. Ya. Nah, jadi tentunya semangat, saya pikir semangat dari acara ini yang diadakan oleh Pak Daki adalah mengajarkan anak didik kita untuk memiliki kemampuan membaca ayat kauniyah. Ya. Nah, bisa nggak? Bisa. Seperti tadi ada ayat tentang pergerakan lempeng bumi. Ya, suruh aja dia belajar. Dia belajar tentang ya teori-teori tektonik lempeng bumi, terus dia suruh baca ayat ini. Menurut kamu bagaimana? Pasti dia akan bilang, kok ada similaritas? Ya? Kok ada asih antara ayat tersebut dengan ayat kauniyah? Nah, pertanyaan lagi, apakah masih ada ayat kauliyah yang belum ada padanan ayat kauniyahnya? Masih banyak. Dan itu tantangan buat kita. Ya, tantangan buat kita, ya, terutama ayat tentang misalnya tentang mishkat, ya, bahwa perumpamaan cahaya Allah itu seperti apa gitu ya, saya lupa itu di An-Nur ayat 1 apa ayat berapa. Nah itu sampai sekarang masih misteri. Ada lagi ayat kauliyah lain. Allah mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari seperti gulungan kertas, ya, yang Allah bentangkan. Kemudian nanti akan Allah kembalikan seperti awalnya. Itu ayat kauliyah. Bagaimana kauniyahnya? Ya cari. Ya cari di alam. Ya, jadi sebetulnya nggak ada alasan kaum muslimin ini tertinggal. Ya. Nah, tinggal tadi ya saya mengapresiasi apa yang diadakan oleh Pak Endang ini untuk mengganti UN dengan mengerjakan tugas pembuatan karya ilmiah. Karena tadi spiritnya harus dijadikan sebagai satu sarana untuk mengajari anak didik kita kemampuan untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Karena ayat kauniyah hanya bisa dicapai dengan sikap skeptis, sikap berpikir kritis, sikap analitis, sikap rasional, sikap logis, dan yang lain sebagainya. Tanpa itu, ya, susah orang untuk membaca ayat kauniyah. Ya, kita cuma jadi nonton aja. Padahal yang dimaksud di dalam ayat afala yanzuruna itu adalah benar-benar melihat dengan observasi, dengan alat, dengan mikroskop, dengan teleskop, dan yang lain sebagainya. Mungkin itu Pak ya. Guys. Prof, mohon maaf ini sebenarnya sudah lewat dari target, tapi ada satu ya, saya ikut aja. Silakan.
Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk penelitian anak santri. Ketika kemudian membuat judul pengaruh apa terhadap santri SMA IT. Nah, itu apakah ada secara khusus teknik samplingnya, pengambilan sampel? Pengaruh apa, Ibu? Maaf. Tidak jelas tadi. Cara untuk pengambilan sampel dalam penelitian. Misalnya anak menulis judul pengaruh apa terhadap santri SMA IT. Nah, apakah ada teori bahwa kemudian karena santri SMA itu kan ada kelas 10, 11, 12 harus merata di setiap level itu, atau boleh kemudian pengambilannya itu di salah satu kelas. Nah, apakah kalau sistemnya seperti itu sudah dikatakan valid? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk menguji validitas butir soal yang akan dijadikan wawancara dalam penelitian? Agar kemudian dari jawaban wawancara yang disediakan itu kemudian memenuhi yang diharapkan dan kemudian betul-betul ilmiah begitu, Prof. Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini saya harus disclaimer dulu ya bahwa saya bukan pakar statistik ya. Ya, jadi saya nggak terlalu, kalau apa yang saya jawab ini adalah sebatas pengetahuan yang saya dapat dari interaksi dengan teman-teman di statistik. Jadi untuk pengambilan sampling yang perlu diperhatikan pertama adalah ragam sampel dulu. Ya, jadi kalau misalnya dalam satu kelas itu ada sekian perempuan, ada sekian laki-laki, ya maka pengambilan sampelnya harus proporsional terhadap keragaman tersebut. Ya, itu yang harus diwakilkan, yang harus diperhatikan. Terus kemudian ketika mengambil sampel itu tidak boleh sistematis, harus random. Ya, harus random. Nah, bagaimana mau membuat ini random? Gampang. Bukan gampang sih. Ya, Ibu bisa menggunakan misalnya dari 10 orang. Siapa yang Ibu mau ambil sebagai sampelnya? Ya, urutkan aja namanya, terus kemudian di Excel itu ada random generator. Ya, ada random generator. Ibu tentukan yang saya mau ambil itu sekian persen dari angka probabilitas. Ya, misalnya yang probabilitasnya angka yang keluar itu di bawah 0,25 itu saya ambil. Nah, itu sudah bisa. Jadi maksud saya gini, Ibu mau mengambil dari satu ragam tertentu, sampel yang mana yang saya mau ambil. Jangan sistematis. Kalau sistematis artinya Ibu melihat berdasarkan subjektivitas. Ngambilnya harus secara random, secara acak. Ya jangan lihat, oh ini nih kayaknya cocok ini anak ini untuk sampel saya. Nggak bisa. Ya. Yang nggak boleh itu harus dilepaskan. Itu yang saya pahami ya. Dan biasanya ada persen minimal jumlah sampel yang harus diambil. Saya nggak tahu persis, saya khawatir salah jawaban saya. Ya, kalau tidak salah untuk sampel di atas 100 sampai 1000 itu ya 30, 50 itu sudah mencukupi asal dengan memperhatikan keragaman tadi, keragaman dan kerandoman dalam pengambilan sampel. Oke, kemudian mengenai kuesioner tadi. Ya, sepemahaman saya harus ditentukan dulu target dari apa yang mau dianalisis. Ya. Jadi ujungnya dulu saya mau tahu tentang apa. Ya. Saya mau tahu tentang apa.
Nah, kalau sudah tahu, baru kita runut ke belakang. Oh, pertanyaannya seperti apa? Dan pertanyaannya tidak boleh sporadis. Ya, harus ada keterkaitan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Ya. Contohnya gimana ya? Contohnya misalnya, ya jangan sampai gini, dua pertanyaan itu saling tidak terkait. Nah, itu yang yang harus dihindari. Tapi harus ada keterkaitan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain, ya. Dan semua konvergen menuju ke indikator apa yang kita harapkan, ya. Contoh misalnya ya, saya mau tahu anak-anak ini apa pengaruh YouTube terhadap anak-anak, ya. Kan Ibu mau tahu indikator yang saya mau tahu adalah tingkat kebergantungan anak-anak terhadap YouTube. Nah, itu yang saya mau tahu. Berarti kan harus mundur ke belakang kan, pertanyaan seperti apa? Ya, pertanyaannya sekarang, apakah Anda punya sambungan internet? Ya kan? Setelah itu, apakah berapa lama menggunakan internet? Nah, itu kan ini apa tuh? Pertanyaan-pertanyaan yang ada korelasinya satu sama lain. Yang semua kalau dilihat, dirangkum, konvergen ke bagaimana kita mengetahui indikator yang kita inginkan tadi. Seberapa besar kebergantungan anak terhadap YouTube, ya. Jadi jangan buat pertanyaan ini seberapa lama Anda di pasar, padahal nanyanya mau tentang penggunaan YouTube kan. Ya, saya pikir itu kan dua pertanyaan yang tidak nyambung gitu ya. Nah, mungkin itu yang tapi ini sekali lagi saya bukan orang yang mendalami hal tersebut. Ya, jadi apa jawaban saya ini sebatas dari mengamati yang dikerjakan oleh kolega-kolega di departemen lain. Ya, begitu Ibu. Terima kasih. Tes. Baik. Akhirnya waktu juga yang kemudian memisahkan kita. Sebelumnya terima kasih Profesor Husin. Untuk acara pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, mohon izin untuk bisa menghubungi Profesor melalui WA. Ya, silakan. Ya. Tapi Dari mohon kalau misalnya saya di WA, kemudian nggak ada jawaban, di WA lagi ya. Ya, karena kadang-kadang suka terbenam. Ya, dan saya juga mohon maaf kalau mau menelepon langsung WA dulu. Karena kalau tidak ada nama yang keluar dari kontak saya, biasanya saya nggak berani angkat. Ya. Coba Pandak. Ya. Baik. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ya. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih Profesor Husin. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita pada siang hari ini sudah selesai. Kami ucapkan jazakallahu khairan ahsanal jaza wa nafa'allahu bikum bi ulumikum hadhihi ummah al-islamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mohon izin Ibu Bapak Pandang untuk live. Terima kasih, hatur nuhun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Profesor. Terima kasih.